Selamat kita jumpa lagi, khususnya anggota jemaat GPDI Ketapang, Keramat, dan Neosoho yang ada dimanapun saudara-saudara berada saat ini, dan semua pemirsa yang menyaksikan ibadah online itu. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Siapkan hati, siapkan seluruh keberadaan kita untuk memberi waktu kepada Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Kita nyanyikan pujian, ku bawa kepadamu persembahanku ini. Haleluya. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, sambil hati menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Haleluya. Engkau layak Tuhan menerima yang terbaik dari kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu. Bawa kepadamu, Haleluya. oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik bagimu Tuhan, yang terbaik dari kami. Haleluya.
Terimalah korban syukurku ini. Haleluya Tuhan. Puji Engkau. Haleluya. Glory buat Yesus. Glory buat Yesus. yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan saat ini. Saat yang indah Engkau masih berikan bagi kami untuk kami memberikan korban syukur kami melalui hati kami yang telah merasakan kasih kuasa penyertaan-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan, kami bawa kepadamu. Ini hati kami, sucikan kami ya Tuhan. Layakkan kami sehingga benar apa yang kami berikan kepadamu. Setiap ucapan bibir kami, korban syukur penyembahan kami benar-benar menyukakan hati-Mu. Kami rindu Tuhan mengagungkan, memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kami. Banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memulihkan kami. Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau telah memberkati kami. Kalau kami masih bisa ada sampai saat ini, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami bisa melakukan sesuatu Tuhan, tetapi semata-mata hanya oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ibadah saat ini kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Pimpinlah Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu juga Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami ya Tuhan. Kami rindu menikmati jamahan-Mu. Penuhkan kami kembali. Puaskan kami Tuhan. Segarkan jiwa kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tak mau hidup jauh dari Engkau. Kami rindu senantiasa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami tahu ya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini, kami tahu Engkau pun berada bersama mereka. Engkau akan siap menjamah memberkati kami. Untuk itu ya Tuhan, kami siapkan kehidupan kami, hati kami, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami tahu ada kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satukan hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hancurkan setiap kuasa iblis. Kami mau pusatkan hati kami. Kami tahu Roh-Mu akan berkarya semakin indah, menjamah kami, memimpin ibadah kami. Semua jadi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Kami siap memelaykan ibadah kami. Kami siap memuji, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita yang siap memuji Tuhan bersama berkata, amin. Undang jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri. Mari kita puji Dia dengan sukacita, karena Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dialah menara tempat perlindungan kita yang tinggi. Dia layak kita agungkan. Haleluya. Dengan sukacita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita tetap memuji Tuhan, berikan semua keberadaan kita untuk memuliakan Dia. Haleluya. Pujilahu selalu di hatiku. Pujilahu juga dengan segenap keberadaan kita. Haleluya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilahu selalu di hatiku. Selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ku mau puji nama Tuhan, sebab kemurahannya lebih dari hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku.
bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layak Dia Kristus Yesus, sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup. Kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji nama Tuhan. Haleluya. Dengan nyanyian cintaku, Nyanyian cintaku, ku mau bersorak buat Tuhan. ku mau bersorak, Tinggikan nama Yesus. tinggikan Haleluya. nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layak Dia Kristus Yesus, sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup. Kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya, sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup. Kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Glory, haleluya. Saudara, sebentar firman Tuhan akan kembali disampaikan. Tetap pusatkan perhatian kita kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya firman Tuhan itu bekerja di dalam kita dan memampukan kita untuk mendekati Dia, merasakan, menikmati kehadirannya dalam penyembahan kita sebentar. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Nyanyikan pujian ini dengan hati yang tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, kuasa bagi Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Glory Yesus. Haleluya, haleluya. Disembah. Tiada yang seperti Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. setiap hari. Tidak ada yang melebihi-Mu Tuhan. Engkau yang teratas, Engkau yang termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah penghibur, pelindung kami. Haleluya. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Haleluya Tuhan, segala pujian. Glory Yesus. Ya Tuhan, segala pujian bagimu ya Tuhan, buat kasih sayangmu. Dengan darahmu ku ditebus. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasamu kami ditinggikan jadi anak Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu ya Tuhan, kasih-Mu besar. Dengan darahmu aku ditebus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan kuasamu ku ditinggikan, bagimu ya Tuhan, kasih-Mu besar. disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Engkau sudah selamatkan kami. Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu. Haleluya. Sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu patutlah kami menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau Allah yang besar. Haleluya. Dalam keadaan apapun di sekitar kami, ajar kami Tuhan untuk tetap terus menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi Tuhan, kami masih dapat menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Itu semuanya karena kasih anugerah-Mu. Kalau sebentar pun kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau berbicara lagi lewat hamba-Mu, membentuk kami, haleluya, mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang Engkau inginkan Tuhan. Pribadi yang menyenangkan hati-Mu, memiliki hati yang terus menyembah Engkau Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan baru lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Engkau pun juga mengurapi kami semua yang mendengar. Dan kiranya Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat pengertian akan setiap firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, mohonkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena kemurahan Tuhan saja kita masih dikaruniakan nafas kehidupan, kesehatan, teristimewa, ada kesempatan, ada gairah, ada kerinduan. Kita mau beribadah, berdoa seperti pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya untuk dapat berdoa dengan doa yang tidak bergantung dengan keadaan. Ini sangat penting buat kita semua Bapak Ibu Saudaraku, karena
Ini juga yang dapat menentukan kita setiap orang percaya saat berdoa, apakah kita merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, atau justru sebaliknya kita tidak merasa apa-apa di dalam berdoa. Itu sebabnya tema firman Tuhan pada kesempatan saat ini bahwa orang percaya, penyembahan orang percaya tidak bergantung kepada keadaan. Penyembahan orang percaya tidak bergantung kepada keadaan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dan kita akan sama-sama membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika patsalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada, boleh memperhatikan firman Tuhan. Saya membacakan buat kita semua. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak jarang atau sering kita mendengar selesai kebaktian doa, kita bertanya bagaimana apa yang kita rasakan di dalam saat berdoa, dan tidak jarang kita mendengar pernyataan bahwa doa biasa saja. Ya, ada beberapa orang percaya yang memang menyampaikan seperti demikian, ya. Doanya garing begitu ya, nggak ngerasa apa-apa. Kemudian mulai mencari kambing hitam, mulai mencari siapa yang salah. Misalkan pemimpin doa atau pemimpin penyembahan tidak diurapi Tuhan, ada seperti demikian. Tanpa kemudian orang percaya atau yang menyampaikan pernyataan tersebut mengoreksi bahwa sebenarnya bukan keadaannya yang salah, tetapi ketika diri sendiri tidak dalam persiapan yang baik untuk dapat merasakan jamahan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan saat berdoa. Itu sebabnya memang tidak jarang kita jumpai dalam suasana-suasana doa. Terlebih Bapak Ibu Saudaraku berdoa di rumah ini menjadi satu alasan yang cukup kuat bagi banyak orang percaya yang memang tidak suka berdoa begitu ya, tidak giat berdoa. Sehingga dengan alasan yang biasa saja bahwa terlalu banyak gangguan dan memang tidak dapat berdoa. Tuhan tolong bahwa ketika pada saat ini kita dipandu dengan kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita, mari orang percaya, di dalam kita berdoa, menyembah Tuhan, itu tidak bergantung oleh keadaan apapun juga. Ini juga yang tersampaikan ketika Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Mungkin ini juga menjadi satu keadaan orang percaya yang saat-saat ini merasa bahwa mereka dalam kondisi kerohanian yang baik. Paulus menyatakan ini kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka adalah suatu teladan dan mereka sudah terkenal di wilayah Makedonia dan Akaya. Bagaimana iman mereka, kasih mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan luar biasa. Sehingga menjadi satu kebanggaan oleh Rasul Paulus untuk diceritakan di dalam pelayanannya. Tapi kemudian di bagian-bagian seterusnya di pasal 2 dan pasal seterusnya, Rasul Paulus juga mengingatkan dengan jelas dan tegas, sekalipun demikian, sekalipun orang percaya Tesalonika menjadi satu teladan dan kebanggaan bagi orang-orang yang ada di wilayah Makedonia dan Akaya, tetapi ingat, harus juga tetap berdoa. Harus juga dapat berdoa dengan tidak terpengaruh, dengan tidak diintervensi atau merasa terganggu dengan keadaan. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang Tuhan berkati, bicara tentang doa ini persoalan yang mudah bagi orang yang senang berdoa. Bagi orang yang sungguh-sungguh berdoa. Mungkin seperti ada sebagian Bapak Ibu Saudaraku yang begitu merindukan jam atau kebaktian doa seperti malam hari ini. Tetapi akan menjadi berbeda Bapak Ibu Saudaraku bagi orang percaya yang tidak suka berdoa. Dia menjadi satu ganjalan kalau dipanggil dan diajak berdoa. Ya. Tapi Tuhan tolong kalau kita mau kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan
dan merasakan berkat anugerah kebaikan Tuhan, sebaiknya kita memang sebagai orang percaya berdoa dengan tidak bergantung dengan keadaan. Ada istilah sekuler katakan jangan makan gaji buta. Artinya kita hanya mau terima berkat saat berdoa, tetapi kita tidak mau bayar harga saat berdoa. Itu sebabnya Rasul Paulus begitu konsen untuk mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa kalau teladanmu menerima berkat kemurahan kasih sayang Tuhan yang luar biasa baik. Tapi kemudian jangan terlena dengan keadaan begitu. Nasihat yang luar biasa dari Rasul Paulus di bagian akhir dari Fatsal 5. Kita kembali melihat di dalam ayat pokok kita dari ayat 16 dan ayat yang ke-18 tentang korelasi hubungan bagaimana berkat Tuhan yang diterima jemaat Tesalonika dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kemudian mereka aplikasikan di dalam ketekunan berdoa sebagai orang percaya yang tidak terkontaminasi atau terintervensi, terganggu dengan keadaan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua ya Bapak Ibu Saudaraku. Dimulai dari ayat 16, kalau kita hanya kemudian fokus di ayat 17 sebagai pokok utama tema pada kesempatan saat ini tentang tetaplah berdoa. Tetapi akan menjadi menarik bagian ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena ayat 16 dan ayat 18 ini menjadi penopang. Dia menjadi seperti meneguhkan lagi apa yang dimaksudkan di ayat 17. Perhatikan, kalau mau dapat tetap berdoa Bapak Ibu Saudaraku, kita memang harus membawa suasana keadaan pribadi kita siap berdoa dengan satu keadaan yang sukacita senantiasa. Dengan satu keadaan yang fighting spirit, ada semangat. Semangat didapati oleh orang percaya ketika dia menikmati hari-hari hidupnya dengan sukacita. Ya Bapak Ibu Saudaraku, di masa-masa sulit seperti begini memang sulit untuk dapat menemukan orang yang tetap concern, ya, tetap stabil keadaan sukacitanya. Sulit, tetapi tidak ada yang mustahil, ya. Di dalam doa kita pun dapat berdoa memohon Tuhan tolong supaya ada istilah saya senang menggunakan bagian ini untuk tersampaikan kepada jemaat bahwa kalau temui kesulitan untuk berdoa, berdoalah supaya dapat berdoa. Kami pun sebagai hamba Tuhan harus berjuang untuk dapat berdoa. Kami tetap manusia. Tapi ada banyak kali waktu kesempatan di mana dengan keadaan dan kebutuhan pelayanan kami harus berdoa supaya dapat berdoa. Tuhan tolong Bapak Ibu Saudaraku, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi ayat awal untuk menopang bagian ayat yang ke-17. Untuk tetap berdoa, mari kita usahakan supaya kita memiliki pengertian yang baik. Kita memiliki semangat yang baik untuk berdoa, menyembah Tuhan tanpa dipengaruhi atau diganggu, merasa terganggu dengan keadaan. Kalau saya melihat ada pemaknaan dari bahasa asli dengan kata tetap berdoa ini, maka kata tetaplah ditulis dengan kata adeliptos yang artinya tetap setia berdoa, tidak putus-putusnya, tetapi kemudian tidak harus setiap jam begitu ya. Tidak harus setiap saat sedikit-sedikit berdoa menjadi formalitas begitu. Bukan seperti demikian Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi adeliptos ini atau tetaplah senantiasa berdoa ini lebih seperti pemaknaan tema. Yaitu berdoa dengan konsisten, berdoa dengan tetap, berdoa dengan tidak dipengaruhi oleh gangguan suatu apapun juga. Ya. Kemudian kalau melihat kata berdoa atau preskomai, kata ini memberikan pengertian tentang berdoa yang di dalamnya, yang nilai, yang konten, yang isinya adalah penyembahan. Menyampaikan rasa syukur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dengan rasa syukur yang sungguh kita mengagumi bahwa pemeliharaan Tuhan, kemurahan kasih sayang Tuhan selalu buat kita terpesona Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah itu juga kemudian ditopang di ayat yang 18. Tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan cukup sulit untuk berdoa apabila lagi berdoa kemudian justru yang diingat masalah, Itu sebabnya kalau dalam suasana berdoa kita sering dengar orang begitu awal berdoa menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, tertidur. Karena apa? Mungkin juga dengan begitu banyaknya persoalan, tidak fokus, tidak punya fighting spirit, tidak ada rasa sukacita, tidak ada rasa syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, dalam hal ini Rasul Paulus ingatkan jemaat di Tesalonika, bagus kehidupan kerohanianmu. Tapi ingat, tetap berdoa. Yang di dalam doa
ada penyembahan, ada ungkapan rasa syukur atas berkat karunia rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat beberapa hal sebagai orang percaya untuk menjadi jalan keluar atau petunjuk dari firman Tuhan. Bagaimana supaya juga kita dapat berdoa, menyembah Tuhan. Berdoa yang tanpa diintervensi, diganggu begitu ya, tergantung dengan keadaan yang ada. Contoh atau teladan yang agung ya di dalam Matius pasal 14 ayat 23, Matius pasal 26 ayat 36, Lukas pasal 6 ayat 12 tentang bagaimana jam-jam doa dari Yesus. Ketika ia akan memilih murid-muridnya berdoa, ketika kemudian melayani akan mengadakan perjalanan pelayanan berdoa, mengambil waktu. Pada bagian pertama ini saya mau katakan kepada kita yang mau berdoa, mau menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita punya satu kondisi yang, satu keadaan yang baik dari dalam pribadi kita untuk sangat fokus dalam menyembah Tuhan. Ya, kalau saya melihat bagian-bagian ini dapat saya simpulkan pada bagian pertama sebagai teladan agung, contoh yang luar biasa yang dibicarakan dari Kejadian sampai Wahyu. Yaitu anak Allah yang maha kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sudah memberikan contoh yang sangat baik buat kita. Concern dalam berdoa, sangat fokus dalam berdoa. Menyembah, itu karena Yesus memiliki kerinduan, kedekatan dengan Bapa. Sehingga dalam setiap kesempatan ya tetap terus berdoa. Tuhan tolong kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian bagian yang kedua yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Mari belajar seperti Daniel dalam Daniel pasal 6 ayat ke-11. Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11, ini cerita yang mungkin Bapak Ibu Saudaraku sudah cukup kenal ya, ingat dengan cerita ini. Daniel pasal 6 ayat 11, saya bacakan buat kita semua. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ini bukan seorang pendoa yang biasa, tetapi dia biasa berdoa. Bukan rutinitas, tetapi ini merupakan ekspresi kerinduan, rasa syukur, kedekatan hubungan Daniel. Bukan juga karena ada persoalan dia di masa pemerintahan Raja Darius, ayat-ayat konteks sebelumnya. Ya, kita tidak terkonsentrasi pada ceritanya, tetapi kita konsentrasi, kita pusatkan dalam perenungan kebaktian doa malam ini. Bagaimana doa penyembahan orang percaya yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Daniel berdoa yang harusnya bagi orang yang biasa-biasa saja berdoa, dia akan terintervensi, akan tertekan oleh keadaan, di bawah ancaman, nggak boleh berdoa, nggak boleh menyembah. Tetapi Daniel melakukannya. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, yang kita bisa dilihat di sini karena itulah karakter atau gaya hidup dari Daniel. Dia memang sudah menjadi pendoa, itu sudah menjadi gaya hidup. Ya, Tuhan tolong kita semua pada bagian yang kedua ini kita terdorong untuk juga memiliki satu gaya hidup ya, lifestyle untuk berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah dengar jadi seperti moto gereja kita bahwa berdoa atau doa adalah nafas kehidupan. Ya, nafas. Tidak berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, berarti tidak bernafas. Ya, ini memang sangat menarik untuk kita renung-renungkan bahwa inilah jadi seperti nafas di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Puji Tuhan. Jadi pada bagian akhir yang ingin saya sampaikan tentang melihat berdoa yang tidak dipengaruhi ya. Orang percaya menyembah Tuhan tidak dipengaruhi dengan keadaan adalah seperti yang di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18. Bahwa berdoa dalam keadaan suka, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan terpelihara, dalam keadaan kelimpahan berkat, dalam keadaan sehat, berdoa, menyembah, mengucap syukur. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul passalnya yang ke 10 ayat 25, bagaimana orang-orang percaya yang kemudian berdoa dengan dalam keadaan tertekan, dalam keadaan
mereka sulit tetapi kemudian tetap berdoa. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan melihat kesulitan seperti begini, ya kita terus berdoa. Jadi ada orang percaya yang hanya bisa mau berdoa menyembah Tuhan, dia rasa nyaman kalau ada keadaan baik begitu ya. Tetapi kalau ada Tuhan izinkan kesulitan, dia jadi kecewa, ya dia kemudian jadi pahit dan tidak mau berdoa. Tidak demikian ya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tolong kita dalam perenungan kebaktian doa saat ini. Mari kita berdoa dalam setiap kesempatan ya, kita memiliki dasar doa yang baik karena kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Doa itu menjadi nafas, tidak berdoa tidak bernafas ya. Bapak Ibu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa dipengaruhi oleh keadaan. Justru dengan keadaan itu kita semakin bersemangat, semakin sungguh-sungguh itu kita berdoa. Senang, sukacita berdoa, suka dalam keadaan gembira berdoa. Dan ketika kita sekali lagi dalam keadaan berduka, Tuhan izinkan kesulitan demi kesulitan, itu juga akan semakin kita berseru dan memanggil namanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita semua dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang senang dan senantiasa berdoa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saatnya kita mau berdoa, mari kita buktikan bahwa kita orang percaya yang menyembah Tuhan, berdoa dengan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun juga ya. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita dapat menyembah ya, berdoa kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur yang Tuhan sudah berikan kepada kita, berkat-berkat-Nya yang luar biasa baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sujud di kaki-Mu, penuh dengan pujian, nyanyi puji Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami memuliakan Engkau Allah, pencipta semesta alam, yang mengaruniakan kami rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami nyanyi puji Tuhan, berglori bagi nama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami umat Tuhan yang berdoa, orang percaya yang menyembah tanpa kami dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Karena kami memandang kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Orang percaya yang merindukan jamahan Tuhan di dalam doa. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak dipuji, dimuliakan.
sembah Glory bagi Yesus. Haleluya. sujud di Pujilah namamu. Haleluya. 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 nyanyi puji Haleluya. Sembah puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Betapa Tuhan Engkau sungguh baik. Haleluya. Nafas hidup, kesehatan, berkat Tuhan sudah beri. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Di sepanjang dan segala abad, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Engkau Alfa dan Omega, cahaya kemuliaan Allah. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Orang percaya rindu hadirat-Mu. Nyatakanlah haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya. Terpujilah namamu Yesus. Jemaat yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah jemaat. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
baik, sangat baik. Haleluya. keadaan Tuhan Yesus selalu baik.
Itu yang kami percaya, itu yang kami yakini. Itu yang dapat membuat kami menyembah kepadamu, Allah yang dahsyat. Haleluya. Itu membuat orang percaya menyembahmu tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus baik, sangat baik. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau ada di mana tempat yang Engkau kehendaki memberkati jemaat-jemaat-Mu. Engkau Allah Maha hadir di mana tempat jemaat sedang berdoa, membuka hati sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah dalam nama Yesus. Jemaat merasakan hadirat. Haleluya, haleluya, haleluya. Puaskan jemaat Tuhan. Oh, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menghiburkan. Haleluya. Roh Kudus menguatkan. Haleluya. Roh Kudus memulihkan. Haleluya. Membuat kami orang percaya sungguh-sungguh berdoa. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hadirat jemaat menikmati Yesus. Haleluya. Jemaat menikmati Tuhan.
namamu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta semesta alam. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena ada lagi kesempatan buat kami mengisi hari-hari hidup kami dengan berdoa. Kebaktian doa seperti saat ini menjadi kebutuhan yang sangat penting buat kami. Terlebih berhadapan dengan masa-masa sulit seperti saat-saat ini. Tetapi kami bersyukur, kami berterima kasih dengan satu keyakinan, Tuhan pasti tolong pelihara dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sudah menaikkan pujian. Dan setiap pujian dari orang percaya yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh mengandung kuasa dari Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pasti balas memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang kembali mengingatkan kami sebagai orang percaya harus dapat menyembah Tuhan tanpa dipengaruhi, tanpa bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan kelimpahan berkat-Mu, maupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan ujian, dalam keadaan Tuhan izinkan kami hadapi persoalan. Orang percaya tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan, tetap fokus mengasihi Tuhan dengan menjaga hubungan baik, lewat doa-doa, lewat penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyembah Tuhan, menaikkan pergumulan-pergumulan pribadi dari setiap jemaat Tuhan yang berdoa kepadamu. Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau Allah Maha Tahu. Bahkan sampai kedalaman hati kami. Tuhan, mari Tuhan. Seberapa jemaat yang berdoa dengan sungguh-sungguh malam ini, pasti Tuhan akan memberkati. Sebab janji firman-Mu, Tuhan Engkau buat perbedaan. Mana orang yang mengasihi Tuhan dengan beribadah, dengan berdoa, dengan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti tolong, Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kesempatan saat ini kami pun berdoa. Tuhan, kalau ada di antara jemaat yang mengikuti kebaktian doa saat ini, dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, mungkin juga di antara mereka ada yang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Tapi mereka terus berdoa, menjalani mungkin masa-masa isolasi, dengan tetap terus berharap menanti belas kasihan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Bersama kami berdoa, mohon Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tergerak belas kasihan Tuhan, jemaat sembuh, sehat dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, jemaat yang sedang hadapi kesakitan, keadaan yang kurang baik dengan tubuh jasmaninya menjadi sehat,
dan dapat bersaksi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Mungkin juga ada jemaat yang sedang bergumul dengan keadaan perekonomian keluarga karena dampak dari keadaan saat ini. Tuhan Allah Roh Kudus hiburkan, kuatkan. Dan Tuhan janji untuk memelihara umat-Mu. Berkati ya Tuhan. Karena ada begitu banyak orang percaya yang saat-saat ini pun merasakan berkat yang luar biasa baik dari Tuhan. Yang Tuhan buat orang percaya itu terpesona. Begitu bersyukur dengan berkat Tuhan, cara Tuhan yang ajaib. Memelihara, memberkati dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih apapun keadaan pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan saat-saat ini. Tuhan tolong, Tuhan topang, Tuhan memberkati, berikan jalan keluar. Sehingga jemaat tetap dapat melihat bahwa kehidupan yang mereka jalani adalah karena keajaiban Tuhan, karena anugerah cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa yang sangat baik pun kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan kami berdoa, karuniakanlah keadaan yang baik ini Tuhan. Kami terus berdoa memohon kemurahan Tuhan, kehendak Tuhan, biar kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, cepat hilang dari Indonesia ini Tuhan. Dan kami boleh menikmati lagi keadaan yang baik seperti waktu-waktu sebelumnya. Kami memohon belas kasihan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami pun berdoa biar kiranya hikmat pengertian dari Tuhan buat pemerintah bangsa negara kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan semua aparatur negara, mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik dan boleh melakukan apa seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami pun berdoa memohon, Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Tolong jemaat GPDI Ketapang, Kramat dan Soho. Bapak Gembala, Wakil Gembala, Tuhan Engkau memberikan tubuh yang sehat. Kuasa darah Yesus tutup bungkus hamba-hamba-Mu. Bahkan kami para hamba-hamba Tuhan majelis, semua Tuhan Engkau memberikan kami tubuh yang sehat dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu bahwa jemaat sudah begitu rindu untuk dapat beribadah seperti waktu-waktu sebelumnya. Tuhan tolong dan jadi seperti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk waktu-waktu yang akan datang. Kami percaya bahwa inilah kami orang yang mengasihi Tuhan. Orang Kristen, orang percaya. Yang berdoa, yang tetap berdoa tanpa bergantung oleh keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa karena berdoa menyembah Tuhan itu menjadi kebutuhan yang sangat penting buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih karunia dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai jemaat Tuhan mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat-berkat yang indah luar biasa baik ini kita terima dengan penuh ucapan syukur, menerima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.